Usaha budidaya perikanan merupakan salah satu faktor penunjang peningkatan sumber daya komoditas yang kemudian mendorong peningkatan nilai ekspor. Juga melihat dari sisi ketersediaan lapangan kerja, maka pengembangan usaha budidaya di tengah masyarakat sepatutnya mendapatkan perhatian dari setiap kalangan, sehingganya pelaku usaha budidaya bisa merasakan dorongan semangat untuk terus mendorong peningkatan sumber daya komoditas itu sendiri melalui usaha budidaya perikanan. Kegiatan budidaya perikanan yang ada di daerah Moncong Loe, Maros, Sulawesi Selatan ini adalah budidaya perikanan yang diprakarsai oleh warga sekitar yang tergabung dalam kelompok Tani Poama. Ketua kelompok Tani Poama mengatakan, pada pelaksanaan budidaya tersebut, kendala utama yang menjadi hambatan ialah soal pemasaran yang kerap menemui harga pasar yang begitu rendah. Langsung saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikan-ikan ini sebenarnya Mas Koin itu kalau kita budidaya sendiri sama masyarakat itu nilainya itu sangat rendah. Jadi kalau koin itu biasanya harus pakai modal, contohnya dalam satu empang itu 100, misalkan 100 ekor, modalnya itu cuman hanya cukup dengan uang 25.000. Kita pakai pakan tradisional seperti empeng gondok, seperti cacing, dengan limbah-limbah dari makanan kita sendiri. Merasakan dan memahami betul dampak positif seiring hadirnya kegiatan budidaya di tengah masyarakat, Gradasi Sulawesi Selatan kemudian menghadirkan sebuah solusi terhadap polemik yang ada dengan melakukan mediasi untuk kerjasama antara kelompok Tani Poama dan perusahaan yang bergerak di bidang industri dan ekspor PT Buma. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Operasional PT Buma Haji Abdul Razak Mustafa mengatakan bahwa dirinya cukup optimis dengan perjalanan kerjasama ini ke depannya dikarenakan antara kedua belah pihak, baik PT Buma maupun kelompok Tani Poama mempunyai visi yang sama. Terlebih lagi karena kegiatan kelompok Tani Poama tak hanya bergerak di sektor budidaya perikanan namun juga sektor pertanian. Jadi kita ini perlu berusaha, kita perlu sejahtera. Kata saya tidak tahu hadis atau Al-Quran mengatakan sebaik-baik manusia apabila bermanfaat ke orang lain. Nah di Buma dan Poama ini satu visi. Kenapa? Baru saya menemukan dua perusahaan yang menyisihkan keuntungan 10% dari keuntungan. Untuk apa 10%? Untuk Allah. Apa itu untuk Allah? Hafiz Al-Quran, panti asuhan, pembangunan masjid, panti asuhan, itu segala macam. Inilah yang menarik buat saya bahwa Allah mempertemukan kita hari ini bahwa Poama dan PT Buma ini satu visi. Dan saya sudah keliling-keliling baik di Jakarta maupun di manapun, tidak ada perusahaan itu ikut. Paling tinggi 2,5%. Itu standar umum. Tapi kenapa Poama sama Buma ini 10%? Artinya apa? Tidak apa-apa itu 2,5%. Bahkan kalau perlu 20%. Tapi yang saya ingin sampaikan di rekaman ini bahwa Poama sama Buma itu satu visi. Inilah yang barangkali yang kita budidayakan kepada masyarakat, bahwa bersedekah, berinfak, menyumbang, jangan tanggung-tanggung. Ya, betul. Toh, mari kita ikuti ini yang punya Poama, yang merintis ini yang namanya zakat infak ini. Karena kenapa? Agak sulit untuk membudidayakan sesuatu yang langka. Tapi kalau kita sudah berniat, Poama sama PT Buma ini satu visi, saya kira Tuhan mengatakan siapa berniat baik saya akan bantu. Toh, inilah yang kita anukan. Karena waktu saya mau didirikan di PT Buma ini, Prof. Asar mengatakan kepada saya, Pak Haji, saya mau bikin perusahaan di luar syariah. Maksudnya syariah bagaimana, Prof? Nah, karena kalau syariah itu kan biasa 2,5%. Kita sisihkan 10%. Oh, saya kaget. Prof, kasih masuk nama saya di situ. Sementara itu, Ketua Gradasi Sulawesi Selatan Abdul Qadir Lakuro mengapresiasi penuh terkait kegiatan budidaya perikanan yang ada di Moncong Loe ini. Teman-teman kita lihat ini salah satu
kegiatan di daerah Maros, yaitu tampaknya dari kelompok tani Poama. Ini kita menyaksikan beberapa penting yang memanfaatkan ruang yang sempit untuk dimanfaatkan kolam ikan atau dengan kata lain peternakan ikan. Kita saksikan bersama-sama dan ada beberapa lagi yang bekerja di sana. Kita lihat pemanfaatan di bawah gazebo. Ini kita saksikan sama-sama berapa banyak nilam yang dididik di sini.